Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jufri. Saya di sini akan mempresentasikan terkait dengan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Asimetris Variabel Makroekonomi terhadap Harga Saham Syariah dengan pendekatan nonlinear autoregressive distributed lag. Nah, penelitian ini dilakukan pada PT Telekomunikasi Indonesia di Jakarta Islamic Index pada periode Januari 2011 dan sampai dengan Desember 2020. Dan proposal ini diajukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Misnen Ardiansyah, SEMSI. Baik, kita lanjut ke latar belakang. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah karena pada masa pandemi ini salah satu sektor yang aman yang bisa dilakukan jarak jauh adalah salah satunya adalah pasar modal syariah, di mana ketika kita melakukan transaksi hanya dengan bermodalkan HP dan bisa dilakukan dimanapun ketika kita sudah memiliki SOTS atau Sistem Online Trading System. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini adalah seringkali investor belum mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan atau berpengaruh terhadap harga saham syariah itu sendiri, dan lebih lagi terkait dengan pengaruh dari variabel makroekonomi yang menjadi faktor yang mempengaruhi saham syariah itu. Dan beberapa penelitian yang menghasilkan hasil yang berbeda atau adanya inkonsistensi hasil penelitian menyebabkan para investor bingung untuk memprediksi bagaimana harga saham itu dipengaruhi oleh variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Nah, di sini dalam penelitian ini variabel yang diajukan adalah variabel inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah sebagai variabel makroekonomi yang nantinya akan diregresikan ke variabel harga saham syariah. Di sini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa hasil penelitian terdahulu tidak konsisten, artinya memiliki perbedaan dalam hasil penelitiannya. Kemudian mengapa di sini dipilih perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia? Karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh firma riset mobile analitik OpenSignal bahwa PT Telkom merupakan operator seluler terbaik di Indonesia dibandingkan dengan XL Axiata, Indosat, Smartfren, dan Tri. Nah, survei tersebut dilakukan ketika pandemi selama 3 bulan. Berdasarkan dari segi aset yang diperoleh oleh PT Telkom terbukti sangat unggul jauh dibandingkan dengan operator-operator yang lain. Nah, karena adanya pandemi tersebut tentunya banyak akses yang diperlukan ketika kita ingin bekerja dari rumah ataupun belajar dari rumah, dan akses tersebut salah satunya harus dipenuhi dengan adanya jaringan internet yang memadai. Nah, jaringan internet yang memadai ini tentunya merupakan peluang ataupun prospek bagi perusahaan operator seluler atau perusahaan telekomunikasi Indonesia untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pengguna internet ketika masa pandemi ini. Nah, berdasarkan masalah tersebut, maka kami peneliti mengajukan sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Asimetris Variabel Ekonomi terhadap Harga Saham Syariah yang dilakukan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada periode 2011 sampai 2020. Kemudian rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh atau hubungan jangka panjang antara inflasi dan harga saham syariah pada PT Telekomunikasi Indonesia. Kemudian apakah terdapat pengaruh atau hubungan jangka panjang terhadap kurs dan harga saham. Kemudian apakah terdapat pengaruh hubungan jangka panjang antara nilai tukar rupiah dan harga saham syariah. Kemudian nanti juga akan dicari apakah terdapat
efek asimetris antara inflasi dan harga saham, kemudian efek asimetris antara harga kurs dan harga saham syariah, kemudian efek asimetris antara suku bunga dan harga saham syariah. Kemudian tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui pengaruh hubungan jangka panjang antara inflasi dan harga saham, kemudian pengaruh hubungan jangka panjang antara kurs dan harga saham, kemudian pengaruh hubungan jangka panjang antara suku bunga dan harga saham. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah untuk mengetahui efek asimetris antara inflasi, kemudian kurs dan suku bunga. Kemudian selanjutnya adalah kegunaan dari penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah dapat menambah pengetahuan pembaca tentang pengaruh asimetris dari variabel inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham syariah. Kemudian manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah investor dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memprediksi pergerakan harga saham yang disebabkan oleh perubahan variabel makroekonomi agar dapat meminimalisir risiko investasi di pasar modal. Nah, artinya dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam keputusan berinvestasi dengan memahami pengaruh asimetris dari variabel makroekonomi tersebut yang merupakan aspek yang sangat penting bagi investor untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Kemudian selanjutnya adalah landasan teori. Di sini landasan teori pertama saya menggunakan teori tentang investasi, di mana di sini dibahas tentang pengertian investasi, kemudian tujuan investasi, penggolongan investasi, dan yang kedua adalah pasar modal yang akan membahas pengertian pasar modal dan juga instrumen pasar modal. Kemudian harga saham tentang pengertian harga saham, kemudian istilah dalam harga saham, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Dan selanjutnya landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori tentang inflasi, di mana di sini terkait dengan pengembangan hipotesis, di mana di sini peneliti memberikan acuan ataupun beberapa hasil penelitian terdahulu untuk dijadikan atau menarik kesimpulan apa saja hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini terkait dengan pengaruh inflasi terhadap harga saham, kemudian pengaruh suku bunga terhadap harga saham syariah, kemudian yang terakhir adalah pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga saham. Nah, terkait dengan variabel inflasi di sini terkait dengan pengaruh inflasi terhadap harga saham, peneliti mengajukan asumsi atau hipotesis sementara bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap harga saham syariah. Nah, di sini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh inflasi terhadap harga saham, di mana terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Nah, peneliti di sini menarik kesimpulan dari beberapa penelitian tersebut berdasarkan beberapa penelitian yang mendukung, artinya paling banyak menghasilkan hasil yang sama. Maka di sini peneliti mengajukan sebuah hipotesis satu, bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap harga saham syariah dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah suku bunga. Dalam variabel suku bunga atau pengaruh suku bunga terhadap harga saham, peneliti mengajukan hipotesis sementara bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap harga saham syariah dalam jangka panjang. Nah, kesimpulan ataupun hipotesis sementara yang diajukan oleh peneliti di sini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, di mana penelitian terbanyak menghasilkan bahwa tidak ada pengaruh antara suku bunga terhadap harga saham syariah. Maka hipotesis yang peneliti ajukan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap harga saham syariah dalam jangka panjang. Kemudian
Yang ketiga adalah hipotesis atau pengembangan hipotesis terkait dengan pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga saham. Nah, di sini hipotesis yang diajukan adalah nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap harga saham syariah, dan ini juga berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa nilai tukar berpengaruh negatif terhadap harga saham syariah. Kemudian di sini terkait dengan kerangka konseptualnya bisa dilihat di slide bahwa di sini akan menguji satu-satu terkait inflasi baik secara parsial ataupun simultan, pengaruh jangka panjang antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham syariah. Kemudian nanti akan diuji pengaruh asimetris ketika inflasi turun akan menyebabkan berapa peningkatan ataupun berapa penurunan dalam variabel inflasi tersebut. Kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini berdasarkan tujuannya adalah penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif. Nah, penelitian explanatory itu bertujuan untuk mengembangkan model atau sesuatu yang baru, sedangkan untuk pendekatan kuantitatifnya itu sendiri adalah penelitian yang menggunakan angka untuk kemudian dianalisis dan disajikan untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian teknik pengumpulan data yang dipakai adalah pengumpulan data secara sekunder, artinya dikumpulkan melalui beberapa data yang sudah tersedia baik dari buku atau website yang relevan. Kemudian variabel penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah variabel independennya adalah inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Kemudian variabel Y-nya adalah harga saham syariah. Kemudian di sini dalam hal instrumen pengukuran, inflasi atau X1 diukur dengan indeks harga konsumen. Kemudian nilai tukar diukur dengan kurs jual dan kurs beli. Kemudian suku bunga dengan BI rate. Kemudian harga saham di sini faktor internal dan eksternal. Nah, terkait dengan dari mana data ini akan diperoleh, di sini akan dilihat di websitenya BPS, kemudian ada juga di BI, kemudian ada juga dari Yahoo Finance begitu. Kemudian metode pengujian data selanjutnya adalah metode pengujian data. Metode pengujian data yang pertama kali akan dilakukan oleh peneliti adalah uji stasionaritas data. Uji stasionaritas data adalah menyeimbangkan atau menyetarakan data-data yang diperoleh selama kurun waktu Januari 2011 sampai Desember 2020. Karena jika data menunjukkan tren, artinya data itu tidak stasioner begitu. Nah, untuk menguji stasionaritas data itu ada 3 teknik. Yang pertama adalah uji grafik, kemudian ada uji autocorrelation function atau ACF dan colegram, kemudian ada uji akar unit atau unit root test. Di sini ada 2 aspek dalam uji akar unit, ada uji Dickey-Fowler, kemudian ada uji Phillips-Perron. Nah, terkait uji stasionaritas ini, kebanyakan penelitian itu menggunakan uji unit root test begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah uji asimetris. Pertama yang harus dilakukan adalah mengestimasi model NARDL. Kemudian dari situ kita akan menguji aspek asimetris dari variabel inflasi, kemudian variabel suku bunga, dan variabel nilai tukar rupiah. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menguji koefisien jangka panjang. Di sini sudah ditentukan rumusnya, dan ketika kita menggunakan aplikasi itu tidak sulit karena sudah ada fitur-fiturnya di Fuse 10 dan tinggal memasukkan data kemudian memahami fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam Fuse tersebut.
Oke, selanjutnya ada yang terlewat, estimasi model NARDL ya. Estimasi model NARDL, jadi sudah dirumuskan bahwa persamaan regresi yang akan dibentuk dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan dalam slide. Kemudian ada juga uji kointegrasi. Uji kointegrasi ini untuk menguji efek atau hubungan jangka panjang antara inflasi, kemudian suku bunga dan nilai tukar terhadap harga saham syariah. Dan uji kointegrasi itu ada 4 yang bisa digunakan. Ada uji kointegrasi dari Granger, kemudian ada uji kointegrasi dari Durbin-Watson, kemudian ada uji dari Johansson, kemudian yang terakhir ada bond testing approach dari Pesaran, Sin, dan Smith. Dan dalam penelitian ini, dalam menguji kointegrasi akan digunakan dari bond testing approach yang dikembangkan oleh Pesaran. Kemudian selanjutnya adalah sistematika pembahasan. Di sini ada dalam proposal ini sebenarnya ada 3 bab. Ada pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kemudian landasan teori apa saja yang dipakai, kemudian pengembangan hipotesis. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti akan mengembangkan hipotesis dan menyimpulkan apa hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kemudian metodologi penelitian terkait dengan jenis penelitian, kemudian sumber data yang dipakai, bagaimana teknik sampling dan pengumpulan datanya, kemudian yang terakhir adalah untuk menguji variabel, kemudian disajikan. Kemudian hasil dan pembahasan ini nanti akan disertakan ketika sudah melakukan pengujian data. Kemudian ada yang terakhir adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan. Baiklah, demikian proposal tesis yang saya ajukan terkait dengan pengaruh asimetris variabel makroekonomi terhadap harga saham syariah dengan pendekatan NARDL yang dilakukan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk periode Januari 2011 sampai Desember 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.